Karena aku yang ngomong dan mungkin dengan tata bahasa yang aku lumayan kayak to the Keras. point gitu loh. Jadi dia itu merasa kok dapetnya kok menuntut. Dia merasa aku kok demanding, kepengen harus gini harus gitu. Sedangkan aku merasa kamu kok maksudnya bahasaku kayak kok nggak mikir jauh ke depan kayak gitu. Soalnya kadang apa ya? Kadang apa yang kita perbuat sama apa yang diterima lawan bicara nih, nggak cuma pasangan itu kadang bisa beda kan. Bener. Gitu kan. Nah, itu Maksudnya apa? Nah, jadi Dia dan memang komunikasi kita waktu itu kan yo very bad gitu. Jadi ya kayak Gak maksudku bisa. apa dek, nerimanya lain. Maksud dia apa, aku terimanya lain kayak gitu. Congratulations Stella. Thank you. Sudah 10 hari dia menjadi seorang istri. New status nih. New status. Dan kita juga udah temenan dan bekerja bareng sama Stella selama 3 tahun. 3 tahun ya, I think. Stella dari sini 2019 sebenarnya. Ya. Nah, jadi gimana nih kita bakal, ini seru banget ya soalnya. Gimana coba Henny? Bayangin kayak Soalnya kan kayak seru kita nih banget. dapet ikutin following your journey, dan kita tahu kayak waktu lu sebelumnya married ini kan lu sempet putus tuh dulu. Iya. Nah, Ya. akhirnya kan sampai akhirnya balikan lagi dan Dan akhirnya married menikah kan. kemarin 10 hari lalu. Makanya, nah terus aku tuh yang wonder adalah lu waktu itu pertama kali putusnya tuh sebenarnya gara-gara apa sih? Kayak can you tell us a little bit gitu? Iya. Silakan, kan pacaran setahun. Terus tiba-tiba Putus nih. terus. Nah, what happened gitu loh, Stel. Putusnya sih sebenarnya mungkin kalau tanya dari sisiku sama dari sisi Christian jawabannya agak beda ya. Ini Cuman sisi yang bahas dari sisiku ya. Oke. Sisiku Sisi sebagai wanita. Wanita. Ya. kalau dari sisiku sih aku merasa dia waktu itu tuh belum, maksudnya secara mental, secara finance juga belum siap untuk menikah. Nah di waktu itu memang sudah ada omongan ibaratnya ngajak nikah lah kayak gitu. Nah itu nggak siap, jadi aku cukup kayak deg-degan dan kepikiran. Yang akhirnya aku membahas lagi mengenai masalah ini, masalah itulah, masalah finance dan masalah masalah finance sih lebih. Yang berakhir malah dia merasa seperti kok ada tuntutan dari si cewek kayak gitu. Kalau dari sisi cowoknya Jadi gitu. kesannya kayak kamu tuh kayak lebih demanding Iya, gitu. padahal maksud hatiku adalah, loh ini realita kan gitu. Ya mau merit ya butuh dipikirkan gitu loh. Butuh Gak nge-plan cuman- lah ya. Iya, butuh future-nya plan. gimana. Iya, nggak cuman wedding partinya aja. Nggak cuman oh ya aku suka kamu suka aku, ya sudah kita menikah ya enggak. Ya bener. gimana ya, kita tetap butuh hidup kan Betul. gitu. Ya kayak gitu sih kurang lebih. Terus kalau dari sisi dia mungkin lebih ke arah ada beberapa hal yang dia enggak, maksudnya ya itu enggak suka aku lakukan kayak gitu. Terus dia merasa aku menuntut kayak gitu. Jadi sebenarnya kayak semacam maksudku apa, dia nanggapnya apa kayak gitu loh. Jadi kayak miscommunication banget. Tingkat banget. Soalnya berarti kan selama kamu pacaran itu kan 2019 kamu pacaran ya. Kalau kita bisa bikin timelinenya 2019 kamu pacaran. Terus 2020 tuh putus, 2021 balikan dan akhirnya 2022 married. Nah, pas selama kamu yang pacaran yang 2019 itu apakah ada, maksudnya udah ada berantem kah tentang si financial ini gitu loh? Sempat sih kan, sempat ikut kelas committed itu. Nah, ketika kelas committed kan otomatis yang dibahas tentang ya relationship Iya, gitu loh. Jadi untuk membahas ke arah yang lebih lanjut itu lebih mudah, soalnya memang dalam momen-momen itu kan gitu. Semuanya relate gitu loh. Jadi ya itu semakin gali ya itu ketemu kepentoknya kayak gitu. Dia merasa aku kok demanding, kepengen harus gini harus gitu. Sedangkan aku merasa kamu kok, maksudnya bahasaku kayak kok nggak mikir jauh ke depan kayak gitu. Crash di situ. Ya dan ada beberapa hal lain lah macam-macam. Tapi misalnya yang di financial maksudnya lebih kayak gimana nih? Apakah karena dia kan dia bekerja actually kan, dia bekerja. Tapi yang menurutmu menjadi masalah tuh apanya gitu loh, Stel? Ya lebih kayak nggak ngeplan sih, nggak plan lebih at ke all manajemen. gitu loh, nggak Jadi plan bukan at about all. the number of money. Loh, Iya, dan bukan the number of the money, number of karena money. dia kan ikut perusahaan keluarga, which is ya maksudnya beda lah sama kalau kamu Professional.
digajinya jauh lebih tinggi daripada ini. Tapi kan kalau kamu ikut perusahaan keluarga, ibaratnya gajimu memang kecil tapi kamu punya fasilitas lain ibaratnya gitu. Nah tapi kan kalau aku konsepnya masa ya mau gantung terus kan gitu. Dan dia juga tipikalnya juga bukan berarti dikasih fasilitas oleh keluarga tapi terus sama dia dijor-jorin juga enggak, which is ya good juga kayak gitu. Tapi ya kalau memang kamu enggak, ibaratnya kamu cuma mengandalkan gajimu ya carilah lebih kayak gitu loh. Karena nggak akan cukup gitu. Karena kalau kamu bilang oh dengan nominal segini, oh ya enggak cukup bagi aku kayak gitu. Jadi dia simply ya cuma kayak nggak ngeplan aja, makanya Iya, dia mungkin simply nggak ngeplan dan dia gitu juga nggak ada, maksudnya nggak ada inisiatif dan dia tidak mengerti kalau harus memikirkan seperti itu kayak Jadi gitu dia loh. bukannya sengaja tapi dia Iya, memang dia memang purely nggak, nggak iya ngerti. pure clueless, betul. Clueless. Jadi kayak jadi cowok harus gimana tuh dia Clueless. clueless. Menarik ya, makanya Stella yang sangat logic ini kan, as Kayak, we know dia very logic and very plan, pastinya kecentok perspektifnya, pemikirannya beda aja untuk mempersiapkan pernikahan ini gitu loh. Iya. Dan ya gitu sih, kayak ketika aku menyampaikan malah Terkesan. nerimanya jadi kayak kok Stella menuntut kayak gitu ya. Ya masuk akal juga sih maksudnya, Kayak karena di satu sisi kayaknya masuk. karena aku yang ngomong dan mungkin dengan tata bahasa yang aku lumayan kayak to the Keras, point gitu loh, jadi dia itu merasa kok dapetnya kok menuntut kayak gitu semacam gitu. Tapi tuh kayak dilema semua cewek gak sih? Soalnya kayak even kayak misalnya kayak aku gitu, kadang-kadang kalau bayangin harus ngobrol dengan cowok terus ngomong about money, itu kan apalagi kalau Sensitif cewek banget ya. Itu Sensitif. kesannya kayak ih cewek ini kok materi, kok demanding, padahal mungkin kayak tadi maksudnya Stella ya aku simply cuma mau ngeplan nih gitu loh, kayak simply realita kayak oke, let's plan out future-nya gimana. Iya. Tapi for them kayak sometimes kok lu kok materi, kok demanding. Nah waktu lu tackle that issue gitu akhirnya gimana, how to resolve gitu? Ya, Akhirnya mungkin putus setelah dulu. putus dulu. Tapi jadi putus ini lumayan, menurut aku lumayan merubah banyak hal ya. Maksudnya bukan cuma dia tapi juga aku juga kayak gitu. Karena ya mungkin ya karena kita ibaratnya namanya putus kan kecentok sesuatu ya. Iya. Kita sedih, kita apa, jadi kita otomatis kayak pikirannya kayak reflect lagi apa Kayak yang apa? salah, apa yang salah kayak gitu loh. Apa yang harus dibenerin gitu. Kenapa ya kok kayak gini? Kenapa ya waktu aku gini dia gini? Lebih banyak mikir akhirnya, lebih banyak mikir kayak gitu. Terus oh ternyata aku punya salah di sini. Oh aku punya salah di sini kayak gitu. Maksudnya apa? Ketika putus ya fokus yang bisa aku lakukan adalah ke dirimu sendiri. Aku nggak tahu misalkan dia dulu kok gini, nah aku nggak bisa apa-apa gitu. Tapi yang pasti aku tahu dia orangnya kayak gitu. Tapi dia baik, aku tahu. Maksudnya cuman untuk ke arah merit kan memang aku belum bisa. Dan dia waktu itu keresahannya kayak memaksa. Jadi dia juga mau cepet-cepet merit gitu. Aku nggak bisa. Jadi kayak kecentok. Makanya putus. Ya wes yang akhirnya diputus, dia memutuskan untuk putus setelah aku bertanya gitu. Jadi gimana? Karena aku juga sempat kepikiran gimana ya. Kalau mau merit, iya Kak, ibaratnya udah kecentok. Gak bisa. Jalan juga ngapain? Tapi ya memang masih sayang kayak. Benar. Jadi aku tanya sama dia. Jadi aku sampai kepikiran putus nih, menurut kamu gimana? Terus akhirnya dia memutuskan untuk ya putus aja gitu. Oh jadi memang ada kamunya juga kayak apa kita putus cuman aku aja. memang berharap untuk jawabannya tidak ya. Iya. At that time. Iya. Loh tapi aku ngebayangin nih, kalau kan aku still remember waktu itu kalau nggak salah kan waktu yang kejadian putus itu kan kayak kita kan udah ada di sini kan ya. I still remember waktu itu. Terus aku kan akhirnya pada waktu itu sempat ketemuan lagi sama Christian, padahal statusnya putus nih untuk ngobrol bareng. Itu kan I remember kalau nggak salah kamu yang initiate untuk ketemu ya. Ya soalnya lebih ke arah kayak waktu putus ya begitu dia bilang kita putus aja ya, namanya lagi ya perasaannya ya, kan berkecambuk iya, gitu kan ya kayak ya udah you know what whatever gitu langsung bye ya gitu okay. kan ya wes oke bye iya gitu, kan kesel juga expect-nya jawabannya tidak kok dia malah nggak fight ya kelihatannya nggak fight for the relationship. Meskipun aku dalam hati juga merasa oh ya dia pasti akan menyerah dalam kasus ini gitu loh. Maksudnya dari aku tahu tipikalnya DE apa, aku merasa oh ya DE pasti akan menyerah, DE nggak akan berani.
di sisi lain karena dia belum ngerti konsep yang aku maksud ini loh gitu. Jadi kayak belum ketemu. Jadi ya wajar lah dia akan bilang putus, aku kayak oh ya kemungkinan besar di otakku ya nih, kemungkinan besar memang akan bilang putus kayak gitu. Tapi memang masih kenyataannya masih berharap untuk ya berjuang nolak masuk ini akhirnya kayak gitu. Ya makanya aku kayak wonder kayak abis Iya. itu kamu akhirnya ngajak Terus abis itu ketemuan gimana? lagi, Ketemuan lagi. Itu lebih ke arah kayak karena waktu itu kan langsung oke, bye kayak oke, ya sudah ya wes bye. Terus setelah menenangkan diri apa gitu kan ya, namanya sedih ya. Terus setelah 1 bulanan baru tak ajak ketemuan lagi untuk tahu jadi alasannya ini kenapa kayak gitu. Jadi kamu yang aku butuh closure. Iya butuh kayak ya jadi kenapa gitu loh. Gak cuman oke, kamu minta putus lah, alasannya apa gitu. Kayak aku butuh jelas itu supaya kamu bisa tak terima atau enggak ini alasannya gitu. Terus ketemuan itu kamu bertanya ke dia? Iya tanya, dan memang ada beberapa hal yang ini berarti kan dia cerita dari sisinya dia, wah aku gak suka ini. Memang ada beberapa hal yang maksudnya bisa tak sanggah lah, lo ini gak gini, lo ini gak gini gitu. Soalnya kadang kadang apa yang kita perbuat sama apa yang diterima lawan bicara nih, gak cuma pasangan itu kadang bisa beda kan. Benar. Gitu kan. Nah, itu maksudnya apa? Jadi dan memang komunikasi kita waktu itu kan very bad gitu loh. Jadi ya kayak maksudku apa dek, terimanya lain, maksud dia apa, aku terimanya lain kayak gitu. Semacam gitu. Cuman memang ada satu yang ya ke arah finance itu sih, lebih kayak dia merasa dia enggak bisa, maksudnya untuk memenuhi aku gitu. Jujur dalam hati aku juga merasa enggak terima ya, karena ini bukan, maksudnya bukan Stella menuntut loh, ini realita hidup kayak gitu. Benar. Tapi tapi mau gimana lagi gitu loh. Mau tak paksa pun juga enggak bisa. Enggak bisa. Buat apa gitu loh. Buat apa? Sebuah hubungan terpaksa ya buat apa juga. Ya wes. Jadi setelah sebulan yang kamu ketemuan itu, akhirnya kalian bener-bener in good, maksudnya putusnya baik-baik gitu lah anggapannya ya, karena udah saling ngerti dan saling menerima gitu. Kayak oh ya udah emang nggak bisa dilanjutin. Nah, tapi kan aku nggak bisa ngebayangin kayak rasanya kan, soalnya Christian kan dia satu I care, maksudnya dia even ICL-nya gitu. And then kayak how the relationship kayak di I care, terus awkward. dia ICL lu, and then everyone itu kayak awkward. Jadi ini kan kejadiannya 2020 awal ya putus ya, terus kita COVID tuh bulan Maret. Jadi memang untuk ketemu di I care juga beberapa kali. Nah untuk waktu pertama sih aku sebenarnya nggak seberapa mikir masalah hubungan dengan Christian, soalnya aku bisa melakukan, maksudnya di depan dia aku bisa biasa aja, di depan publik aku juga bisa biasa aja, meskipun di rumah di dalam kamar ketika sendiri bersedih. Nah tapi aku nggak masalah itu, cuman mungkin lebih ke masalah aku nggak suka kalau nanti jadi bahan pembicaraan apa ya, which is wajar. Temanku putus pasti ada apa semua kan dia berasumsi itu, semua. memang sesuatu hal yang wajar gitu. Cuman aku nggak suka itu doang. Jadi aku waktu pertama kali datang I care kan itu tahun baru ya. Pertama kali I care di tahun 2020 itu kita kumpul. Nah itu aku bilang ke semuanya, jadi aku sudah kayak melihat ada beberapa yang gerak-gerik gitu ya. Menyebalkan ya. Jadi kayak bagi aku kayak aku gak suka dibicarakan, tapi ya itu hal yang wajar gitu. Mungkin kalau ada orang kayak gitu aku juga akan melakukan itu gitu. Ya udah, jadi aku ngomong kayak bilang ke semuanya, karena beberapa kan udah tahu dari Christian. Aku bilang jadi intinya aku sama dia udah putus. Kita intinya di sini jangan ada yang tanya ke aku kenapa gitu, karena aku nggak akan menjawabnya gitu. Tapi tolong support kita berdua dan kita di sini intinya satu keluarga kayak gitu. Jadi kita ya tetap baik-baik gitu. Jadi tetap anggap aja kayak nothing happen. Ya wes, tetap I care. Karena aneh gitu. Karena aku takutnya lebih ke arah kalau misalkan aku cerita, Christian cerita, nanti malah jadi berkubu. Berkubu gitu kan jadi nggak enak akhirnya kayak gitu. Kayak Stella yang benar, Stella yang salah, Christian yang benar, Christian yang salah. Benar-benar. It's a level of maturity juga nggak sih? Buat si Stella untuk kayak punya maturity untuk kayak announce it in the public dan dia choose untuk tetap stay di I care,
Biasanya kan banyak pindah. orang kan kalau gitu kan langsung ya keluar aja Keluar karena aja. awkward gitu-gitu Nah, kan. kalau itu menurut aku tergantung orangnya. Kalau aku sih lebih kayak misalkan memang orang itu tidak kuat, Ya better udah. pergi. Tapi kalau memang kamu merasa nggak apa-apa, kamu ingin tetap Tetap menjalin Good hubungan relationship gitulah dan anggapannya. tetap seakan-akan biasa aja ya, biasa aja, itu nggak apa-apa. Dan juga bukan berarti kalau kamu keluar dari iCare berarti kamu menjauh dari semuanya, ya enggak juga sih. Cuman ini lebih kayak Mengurangi buat intensitas. menjaga kewarasanmu lah Iya. ibaratnya. Sama kamu merasa Biar oh ya aku masih masih mampu, ya enggak apa-apa. biar Yang perasaanmu tuh nggak berkecamuk Iya, melulu iya, gitu iya. kan. Karena misalnya. setiap kali ketemu kan jadi trigger terus. penting, soalnya enggak ya apa ya? Memang Nggak gampang gampang juga juga, loh. Kadang kayak aku ketemu di dalam iCare nih ya. Misalkan Zoom apalagi. Kalau misalkan ketemu mungkin bisa nggak lihat ya. Tapi kalau misalkan setelah waktu Zoom kan ya di layar ya. Gimana ya? Di satu screen gitu. Di satu screen yang tinggal dilihat gini. Nggak Jadi mungkin ya ditutup kadang ya. kelihatan tuh. Kelihatan tuh kayak Stuck ya kadang gitu. bisa kebawa sedih gitu. Tapi ya karena di dalam publik harus menahan. gitu. Karena benernya memang mereka masih ada perasaan juga benernya. So actually what happened between those years, maksudnya di dalam 1 tahun itu kayak dari putus sampai akhirnya jadi balikan lagi tuh kayak what happened gitu. Yang akhirnya ngebuat kalian decide Nah bisa kalau kita balik berduanya gitu. sih ya biasa ya Kak. Misalkan chatting juga kalau butuh aja sih, kayak misalkan Tetap berarti ya, maksudnya bukan nggak benar-benar intens ya, putus, bukan intens. putus Ya tapi bukan koneksi, mana ya kayak jadi seakan kayak Temen. teman biasa. Jadi teman tetap communicate biasa, biasa. tetap Tapi Communicate. komunikasi sesuatu hal yang penting tok. Kalau nggak ada Penting aja. urusan Kalau ya ada nggak urusan ya nggak wis. kayak- nggak kayak halo Stel lagi apa kayak gitu kan Enggak enggak. ada tanya lagi ngapain Iya. enggak ada semua. Intinya kalau misalkan oh dia ada mau ngirim hosti nih, dia kelilingan ke semua iCare ngirim hosti. Ya paling cuman Stel aku di depan keluar kayak gitu. Semacam kayak Simple gitu. banget Simple lah ya. Gitu ya. Intinya kayak ya kayak teman nggak ada apa-apa kayak. Kayak temen tapi yang tidak terlalu dekat lah. Ya. Tapi did he make effort selama setahun itu waktu yang kalian lagi dalam masa putus itu kayak apakah dia ada kayak memberikan tanda effort kayak oh aku masih ada Masih, feeling atau gimana? Kalau sampai feeling banget gitu ya enggak sih. Cuman kayak misalkan aku ulang tahun ya dia tetap ngasih kue tapi bukan personal dari dia kayak Dari iCare. kayak gitu loh. Nah yang membuat Dan nggak momen spesial, bukan buat spesial kamu. buat aku juga enggak. Cuman tapi dia tetap oh ya Stella ulang tahun tetap dikasih kayak gitu loh. bener-bener kayak emang Christian orangnya baik banget maksudnya ya, emang baik ke semua orang berarti ya, nggak yang spesial gitu. Nah aku inget tapi Stella pernah bilang kayak di momen-momen Christmas ya Stella kalau nggak salah Ya, itu yang Christmas. mulai asmaranya muncul balik kan. Christmas maksudnya Christmas waktu udah Tanggal putus nih. 2020. Udah putus kan, Oh, ya gitu. kan. Oke, oke, Nah oke. itu gimana ceritanya tuh Stel? Jadi waktu tahun 2020 ini kan zoom-zooman ya udah Iya. zoom-zooman. Terus ya kan ya bosen lah ya semuanya di rumah terus ya kayak Christmas juga biasanya kan kita satu iCare tuh ngadain acara gitu. Jadi untuk tahun ini aku punya ide buat intinya Christmas secara online tapi yang ya, Seru. yang kita seru lah pokoknya. Jadi aku ada prepare banyak hal. Maksudnya tiba-tiba bangun pagi sih itu penting kita ngadain ini aja kayak gitu. Bikin something Terus buat ya, ngasih terus dia. aku bilang ya pasti pertama ke bilang Bapak ICL-nya. Bapak ICL dan teman-teman ngajak kan gitu. Tapi yang excited untuk mengurus itu cuman beberapa doang gitu. Akhirnya aku juga ditanyain sama si Bapak ICL ya kan. Jadi mau siapa aja panitia? Oh aku sudah ngajuin ini. Yang akhirnya dia wes tak usah banyak-banyak, akhirnya bertiga aku, dia sama satu lagi gitu, cewek gitu. Ya udah terus dari situ baru ya jadi lebih banyak ngobrol ya. Mulai dekat lagi lah anggapannya Ya di padahal situ. sebenarnya Christmas ini maksud hati itu untuk event terakhirku di iCare ini, terus aku mau cabut aja. Oh jadi emang gak mau pamit gitu sebenarnya. Sekalian memberikan Dalam hati impresi begitu. yang baik lah ya. Tapi Ya, ternyata this is malah goodbye. Goodbye, iya. Udah ya ini event aku bantu. Ini sudah ya guys, ini adalah kenang-kenanganku buat kalian semua. Oke, bye. Aku cabut demi kewarasan. ternyata Tapi dia ini bertahan jadi setahun. rekonsiliasi Heeh. Terus gimana? Itu kan momen-momen balikan tuh. Momen-momen Iya, balikan iya, kan. iya. Ya itu kayak
ya jadi lebih sering ngobrol, terus jadi ya apa ya, lama-lama kayak kelihatan ada yang aneh. Ada yang Kayak- berubah. bukan ada yang berubah, lebih tepatnya kelihatan kalau Perhatian gitu dia kan. itu belum move on sebenarnya. Oh, right. Dia Ya, masih ya. ada rasa kayak gitu loh. Nah, Banyak terus? kayak gitu. Ya udah kayak waktu misalkan waktu Christmas kan jadi ada sekali kumpul bertiga ya. Ya tim panitia inilah. Karena kita itu ada kayak tukar kado, tapi kadonya nanti kita hias gitu loh. Jadi nerimanya itu cantik ya ibaratnya gitu. Nah, kado kita hias itu kan kita harus kumpul. Terus kita ada bagi-bagi hampers juga. Nah, kita harus packing itu ngumpul sekali. Sekali doang sih. Sekali doang Hamin gitu. 1 atau Hamin 2 gitu. Ya itu kayak waktu itu aku pakai sandal baru beli ceritanya. Terus baru beli ya kan nggak pernah dipakai, wong di rumah terus ya. Baru keluar itu, terus kan namanya making dan banyak itu jadi kadang kan jongkok berdiri kesana kemari jongkok berdiri gitu kan. Akhirnya jariku lecet. Lah kok dia tiba-tiba sini ukur kakimu. Oh, Coba pakai sandalku. Lah kan gitu. Terus habis itu dia kan beliin makanan buat kita bertiga. Pulang-pulang mbak sandal gitu. Ini maksudnya ini kalau dia sebagai teman biasa tidak akan melakukan ini. Tidak akan masa melakukan random hand kasih sendal. Nana aja gak pernah ngasih aku sandal kayak gitu ya kalau nggak special occasion ya. ini Kalau nggak ulang tahun ya. ini pertanda sesuatu yang jeng tanda jeng. tanya. Terus Ya udah terus ya jadi kan intensitas ngobrolnya lebih sering. Jadi sering telepon ya bahasnya pertama dari bahas Christmas ini. Orang gini butuh ini butuh itu. Kayak gitu. Ya udah terus jadi setelah Christmas akhirnya juga lanjut jadi deket. Jadi deket lagi. Cuman ya Terus ya akhirnya aku tanya ini maksudnya apa kan gitu. Kalau misalkan enggak ya enggak, jangan mempermainkan. Kasih harapan nih. jangan treat kasih me gitu pancingan, juga. Kayak treat Karena me aku mau special. cabut. Iya kita harus ingat misinya dia. Misinya dia event terakhir. Ini sudah berganti tahun aku mau cabut kan, Sudah mau move on lah Tolong Stella. jelaskan, gitu. Nah ya enggak, terus akhirnya dia bilang dia itu sebenarnya masih ada rasa tapi dia takut. Ya takut kecentok kayak dulu. Kayak, Terus dia minta waktu untuk berpikir. Terus setelah berpikir itu akhirnya dia memutuskan untuk jalan. Dia bilang ya udah kita mau jalan gitu iya, kan. Stella. selama dia berpikir tuh akhirnya kita membahas masa-masa yang dulu. Jadi apa yang membuat dia sedih kayak dibahas ulang. Terus Permasalahan dulu permasalahan dulu gitu. Terus apa yang membuat aku kecentok ternyata aku sudah mengusahakannya kayak gitu loh. Kamu butuh ini aku sudah gini, kamu butuh ini aku sudah gini, kamu butuh ini sudah gini. Wow. Jadi Jadi selama dia setahun itu ternyata dia juga berproses. do something about it juga. Jadi pun juga jadi berproses ya. Terus ya itu tapi dia bilang tapi aku nggak bisa ini, aku nggak suka ini, nggak suka ini. Oh jadi aku diomongin tahu. kabeh. Jadi aku tahu. Oh dulu itu ternyata maksudku adik nerimanya B gitu. Pantesan dulu kecentok. Makanya jadi kayak udah kecentok ini ternyata dibalik itu yang dia tidak ceritakan kepadaku dalam hati dia simpan itu ada hal-hal lain yang kamu juga membuat nggak dia tahu. tertekan tapi aku tidak tahu dan tidak ada maksudku untuk menekan. Ya itu sebenarnya. Tapi kayak hebat ya. Hebat ya. Kayak dalam 1 tahun kayak both party kayak dua-duanya sama-sama kayak diubahkan. Kayak kamu berproses, Krisya sendiri berproses, terus ketemu lagi. Iya. At the end level gitu. iya. Yeah. Dan akhirnya married. Dan akhirnya Yes, married. harus Iya. Cuman kayak wow amazing banget, maksudnya kayak ternyata putus itu ya bukan berarti kayak necessary a bad thing bad gitu. things dan membuat mereka, tapi goodnya dari Stella juga Stella tetap di sana, Christian juga ya tetap baik secara you know. Ya mereka tetap kayak build a good relationship biasa gitu, nggak langsung gone. Iya sih. Nah ini mungkin kamu bisa kasih saran nih sebelum kan kita mengakhiri ini gitu. Mungkin kamu bisa kasih saran buat saya yang masih single atau buat teman-teman juga gitu ya sebagai cewek nih untuk bahas topik-topik kayak gini atau buat needing to prepare sebelum kita melanjutkan ke jenjang selanjutnya berikutnya. Gitu. Kalau belum married sih memang kalau financial ya memang penting ya soalnya kita ya hidup butuh uang. Tapi ya bukan berarti terus kita
maunya yang high class, terus ya itu baru kamu bilang matre nggak, ya wajar. Tapi kalau misalkan selama itu cukup dan baik bagi kalian berdua, menyesuaikan gaya hidup berdua, ya dibicarakan aja gitu. Cuman bicarakannya mungkin dalam momen-momen yang apa ya, membantu, casual, bukan tiba-tiba nodong gajimu berapa, pemasukanmu berapa gitu ya. Ayo let's talk gitu bukan ya. Ayo duduk bareng, gajimu berapa ya, nggak gitu. Bisa kan ngomong hidupi aku ya, nggak gitu juga. Tapi kayak build moment lah. Ya terutama build moment sih. Jadi ketika ada momennya ngomongnya lebih natural. Karena menurut aku ini penting untuk dibahas gitu. Apalagi di awal-awal berarti ya Stella. Terus udah married terus. Waduh. Terus kita gak ada duit. Kan ya susah banget. Kan soalnya justru kan? married ini perjalanannya lebih panjang. Gitu. Jadi kalau salah pilih juga deg-degan. Makanya Stella mikirnya ya udah putus dulu aja lah kalau emang nggak bisa kan waktu itu. Selama setahun, berarti kan kamu dan Christian tuh berubah. Berarti Christian tuh bisa berubah dan kamu bisa berubah. Kok bisa? Biasanya susah berubah loh. Kalau misalnya bisa berubah, kenapa nggak berubah di awal? Jadi nggak usah putus. Iya gak sih? Dan ini tadinya cuma setahun dan dua-duanya sama-sama berubah. Dan ketemu lagi dan kayak a new person gitu loh. Iya cukup surprising juga ya. Nggak new person juga, tapi ya lumayan banyak yang berubah sih. Kalau mungkin lebih ke arah yang penting kita berdua hatinya, ya aku juga melihat dia itu orangnya juga, maksudnya dibilangnya juga bisa mendengar. Intinya ada hati mau berubah. Kalau dari sisiku mungkin ya aku dari kejadian-kejadian ini aku mikir apa yang salah supaya nanti nggak terulang lagi kayak gitu. Ya sisanya mungkin ya menurut aku ya dari Tuhan sih ya. Kayak dia mungkin kalau ke arah finance di tahun 2020 itu kan karena ekonomi lagi drop kan, pandemi, jadi semua juga membahas tentang finance. Ya mungkin bagi aku berasumsi itu juga merubah cara pandang dia juga ya. Yang mana itu juga kejadian yang bukan dari aku, bukan dari dia. Maksudnya dari lingkungan ini kan ya bagi aku ya mungkin ya dari Tuhan yang memang mau mencelikan dia lah. Jadi ya kayak memang Tuhan itu kayak benar-benar work in their way dalam setahun. Ini malah it's not a bad thing, malah jadi it's a good thing gitu. Tugas kita kan tinggal kita mau gitu aja kan. Selama kita mau ya akan dirubahkan, kalau nggak mau ya nggak akan. Iya benar. Thank you for your story. Thank you so much, kayak it's amazing untuk melihat kayak journey-nya sampai bisa akhirnya married gitu, kayak yay. Iya, anyway, thank you Stel. Thank you.